Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Saudaraku sekalian dimanapun berada, berbahagia sekali bertemu kembali dalam acara Ramadan bersama Lazisku. Pada kesempatan kali ini saya mengajak sahabat sekalian untuk bisa selalu bersikap yang positif terhadap berbagai macam hal yang menimpa diri kita. Sahabat sekalian, dalam hidup sehari-hari kita tahu bahwa kita tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Mungkin kita berdoa kepada Allah sesuatu keinginan, tapi ternyata Allah tidak berikan itu kepada kita. Kita memohon kepada Allah untuk satu cita-cita tertentu, tetapi ternyata Allah tidak berikan itu kepada kita. Nah, kadang manusia itu dia demikian bersedih, kecewa, atau marah, atau jengkel karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Sebagaimana kadang-kadang dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak inginkan. Contoh di masa pandemi ini, sahabat sekalian, tidak ada orang pengen dapat pandemi, tapi ternyata kita semuanya dapat pandemi itu ya. Dan ini bukan pilihan, tapi paksaan. Allah SWT memaksa kita untuk bisa menikmati pandemi ini. Ungkapan seorang ulama dalam kitab Hilyatul Auliya, Aun bin Abdillah bin Utbah, dia mengatakan kadang-kadang Allah memaksa hambanya kepada satu musibah, sebagaimana orang tua memaksa anaknya yang sedang sakit untuk meminum obat, karena orang tua tahu bahwa dengan meminum obat itu anaknya akan bisa menjadi sembuh atau baik. Gambaran Aun bin Abdillah bin Utbah itu, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bapak ibu yang sudah memiliki putra putri yang terutama masih kecil-kecil akan pernah merasakan pengalaman bagaimana anak kecil itu dia sakit panas. Anak kecil itu rawan ya dengan perubahan cuaca, perubahan kondisi, dia bisa terkena sakit panas misalnya. Malam-malam hari bayinya bangun karena panas, dia menangis, tidak bisa tidur. Pada waktu itu orang tua yang sudah mengerti bahwa anaknya sedang sakit itu sedia obat turun panas. Begitu anaknya bangun malam hari, dia tidak perlu bawa ke dokter, tapi dia upayakan untuk diturunkan panas dengan obat turun panas itu. Ketika obat turun panas itu sudah mau diminumkan, tentu saja anak kecil ini berontak. Kenapa? Karena anak kecil tidak tahu manfaat obat. Dia merasa bahwa obat itu tidak enak. Oleh karena itu dia menolak. Dengan berbagai macam cara dibujuk, menolak. Akhirnya yang dilakukan oleh orang tuanya adalah memaksa anak itu agar mau minum obat turun panas. Kenapa? Karena orang tuanya tahu dengan cara minum obat inilah anaknya akan bisa menjadi sembuh dari sakit panasnya itu. Maka orang tua menggendong bayi itu, lalu kemudian kalau ibu yang menggendong, maka ayahnya akan memegangi tangan, memegangi kaki si anak itu agar tidak meronta-ronta. Lalu obat turun panas diminumkan ke mulut anak itu, dan kemudian dibungkam mulutnya itu ya, ditutup supaya tidak dimuntahkan oleh si anak. Kenapa orang tua tega memaksa seperti itu kepada anaknya untuk meminum obat? Karena orang tua tahu bahwa dengan minum obat ini anaknya akan menjadi sembuh. Demikianlah Allah SWT. Kata Aun bin Abdillah bin Utbah, kadang-kadang Allah maksa hambanya itu untuk dia harus menghadapi musibah. Karena Allah tahu bahwa di balik musibah ini ada sangat banyak kebaikan bagi hamba tersebut. Nah itulah kalau kita perhatikan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-23, Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu, kata Allah SWT, supaya kalian jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian,
dan supaya kalian tidak terlalu gembira dengan apa yang diberikan kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Di sini ada 3 sikap positif yang Allah nyatakan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 23. Nomor 1 adalah likaila taksau ala ma fatakum, supaya kalian tidak terlalu bersedih, tidak terlalu berduka cita terhadap apa yang tidak kalian dapatkan, apa yang luput dari kalian. Sikap positif pertama, sahabat sekalian, ketika kita menghadapi musibah, ketika kita menghadapi bencana, ketika menghadapi berbagai macam kondisi yang tidak sesuai harapan kita, adalah tidak bersedih, tidak berduka cita yang berlebihan. Sedih itu manusiawi, sedih itu sesuatu yang dimiliki oleh manusia, tetapi jangan larut dalam kesedihan. Wala taksau ala ma fatakum. Kalau kemudian manusia itu larut dalam kesedihan, dia akan habis energinya untuk sedih itu. Dia tidak produktif, dia akan berada dalam situasi yang hanya meratapi nasib dan tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Maka pesan yang sangat penting ini, likaila taksau ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu bersedih terhadap apa-apa yang tidak kalian dapatkan, yang luput dari kalian. Sahabat sekalian, Ibnu Qayyim al-Jauzi menyatakan bahwa ternyata kata sedih di dalam Al-Quran itu diungkapkan hanya dalam 2 bentuk di dalam Quran. Nomor 1 adalah sedih yang diungkapkan dalam bentuk pelarangan, jangan sedih, la tahzan. Kemudian yang kedua adalah kata sedih yang diungkapkan dalam bentuk peniadaan, yaitu khobar, pernyataan bahwa tidak ada kesedihan, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka juga tidak bersedih. Jadi Quran berbicara tentang kesedihan itu hanya dalam 2 konteks. Konteks pertama adalah melarang umat beriman untuk bersedih, jangan bersedih. Wala tahzan alaihim, kamu jangan sedih atas perbuatan mereka. Wala tahinu, wala tahzanu, jangan kalian merasa rendah, jangan pula kalian merasa sedih. Sekian banyak ayat-ayat Quran tentang kesedihan adalah ayat yang melarang kita untuk bersikap sedih. Sedih adalah sifat manusiawi. Sedih adalah kondisi yang bisa dialami oleh manusia siapapun. Tetapi orang beriman, Allah mengarahkan agar kita melawan kesedihan, agar kita menghilangkan kesedihan. Karena kesedihan ini yang terlalu mendalam bisa mematikan potensi kebaikan. Bentuk keduanya adalah pernyataan khobar. Allah memberi pernyataan bahwa orang-orang beriman itu nggak ada kesedihan pada mereka. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang beriman itu nggak ada ketakutan pada mereka, juga tidak ada kesedihan pada mereka. Kalau bentuk pertama tadi perintah atau lebih tepatnya larangan agar tidak bersedih. Kalau yang kedua ini bentuknya adalah khobar, pernyataan, tidak ada kesedihan pada mereka. Dua-duanya bentuknya adalah negasi. Dua-duanya adalah berbentuk peniadaan, larangan dan peniadaan. Jadi kesedihan sesuatu yang harus dihindari, karena Quran tidaklah berbicara tentang kesedihan kecuali agar kita bisa menghindari atau meniadakan kesedihan itu. Maka ungkapan likaila taksau ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu bersedih atas apa yang tidak kalian dapatkan, apa yang luput dari kalian, karena memang seperti itulah arahan Quran tentang kesedihan. Maka yang harus menjadi sikap kita adalah sikap yang bergembira, sikap yang berbahagia, bukan sikap yang bersedih. Jadi orang-orang beriman itu kalau mereka benar dalam keimanannya, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun beriman, dalam keadaan mereka itu beriman pada Allah SWT, baik laki-laki maupun perempuan, maka akan kami berikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Mereka akan selalu berada dalam keadaan yang baik, dunia maupun akhiratnya. Sikap positif yang kedua adalah wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Hidup dalam kehidupan sehari-hari ini, sahabat sekalian, kalau Gus Bahak mengatakan hidup manusia di muka bumi ini hanya 8 menit. Jadi kalau keseluruhan kurun waktu manusia hidup sejak Nabi Adam sampai manusia akhir zaman nanti, di
dibandingkan dengan akhirat secara keseluruhannya itu hanya 8 menit, kata Gus Bahan. Jadi sejak manusia pertama sampai manusia terakhir di muka bumi dibandingin hidup di akhirat kelak, seluruh totalitas hidup manusia itu hanya 8 menit. Berarti kalau umurnya masing-masing dari kita itu hanya seperberapa ribunya menit gitu ya. Nah, hidup yang sangat pendek ini itu kalau kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, jangan berlebihan dalam kegembiraan. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai harapan, jangan berlebihan dalam kesedihan. Jadi hidup dalam keseharian kita itu ya, oke, kita bisa berbahagia, oke, kita bisa bergembira, tetapi kebahagiaan yang wajar, bukan yang berlebihan. Kalaupun ada rasa sedih, segera dilawan. Kalau muncul rasa bahagia, jangan berlebihan. Itulah sikap positif ketika menghadapi musibah. Kalau orang-orang yang terlalu bergembira itu kadang-kadang sampai lupa diri, sampai melakukan tindakan-tindakan saking bahagianya yang justru kemudian bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Kemudian sikap yang ketiga adalah wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kalau kita berhadapan dengan berbagai macam musibah dalam kehidupan sehari-hari, ada musibah itu yang bentuknya adalah sesuatu yang kebaikan menurut ukuran manusia. Kayak misalnya orang itu mendapatkan rezeki yang banyak, itu juga ujian dari Allah SWT. Orang dapat pangkat yang tinggi, itu ujian dari Allah SWT. Jadi ujian itu tidak selalu dalam keadaan kurang hartanya, selalu dalam keadaan tidak berhasil apa yang didapatkannya. Tapi kadang-kadang orang selalu berhasil mencapai apa yang diinginkan. Orang bisa mendapatkan resources yang banyak dalam kehidupan, itu juga bagian dari ujian. Maka ujian-ujian yang kita hadapi itu ya, jangan membuat sombong, jangan membuat berbangga yang berlebihan sampai kemudian menganggap seperti Qarun yang mengatakan bahwa semua kekayaannya itu adalah dari hasil jerih payahnya sendiri. Dia diuji dengan kekayaan, dia diuji dengan resources yang banyak, tetapi menjadi sombong, menjadi berbangga yang berlebihan sampai dia merasa bahwa apa yang didapatkan itu adalah dari hasil jerih payahnya sendiri. Nah, inilah 3 sikap positif dalam kehidupan kita. Setiap kali kita menghadapi berbagai bentuk musibah, apakah musibah itu sesuatu yang sesuai harapan kita, seperti misalnya aku pengen keterima kerja di sini dan diterima, itu ujian dari Allah SWT. Sebagaimana juga aku pengen kerja di sini tapi nggak diterima, itu juga ujian dari Allah SWT. Kadang-kadang kita diuji dengan sesuatu yang sesuai harapan kita, harapan kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita diuji dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kehidupan kita. Ada orang yang begitu dia mendapatkan ujian-ujian itu, ada yang sedihnya berlebihan, ada yang begitu dia dapat sesuatu, bahagianya juga berlebihan. Lalu kemudian ketika dia dapat ujian berupa kemuliaan pangkat atau jabatan, ternyata bangganya berlebihan sampai level kesombongan. Nah, maka 3 sikap positif dalam kehidupan kita menghadapi apapun dalam kehidupan sehari-hari. Jangan bersedih, berbahagia secara sewajarnya, jangan sombong dan berbangga yang berlebihan. Itulah yang menyebabkan kita selalu baik dalam menjalani kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.